Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Awan PWR. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang mungkin ditunggu teman-teman, sebagai teman-teman membahas tentang antena Hustler, Harjo, ataupun apa ya bahasa kita G6, G7 itu ya. Kita sekarang ada di tempat eksperimen, berarti kita hari ini akan praktek teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk membongkarkan atau menggurui tentang pembuatan antena G7 atau G6 yang sering kita bahas ya. Tapi di kesempatan yang lalu video terpisah-pisah sehingga teman-teman bingung untuk menggabungkan satu dengan yang lain. Oke teman-teman, langsung aja. Di depan kita ini, di sini adalah antena G7, tapi kurang maksimal ya. Di sini sudah terlihat sekali untuk tembaga sudah berjamur ya. Rencananya kita akan membuat ini menjadi perak terlebih dahulu sebelum nantinya akan digunakan lagi oleh orang ya. Jadi kita di sini sebagai revisi. Ini ya, kita harus buka dulu ini ya. Harus kita buka, kemudian nanti kita lepas. Kita akan copot. Oke teman-teman, video kali ini kita akan mencoba merevisi antena G7. Saksikan teman-teman, jangan di skip. Oke teman-teman, sebelum kita nanti melepas ini ya, ini kita akan sedikit tunjukkan antenanya apa untuk lilitan bawah ya. Ini terdiri dari 4 lilitan utuh ya, menggunakan tembaga minimal 2,7, kemudian dililit ke arah kanan ya. Ini teman-teman yang sudah menantikan video ini barangkali. Jadi ini antena G7 sebelum saya dapat perak ya. Kali ini kita akan ganti perak, kemudian nanti bagaimana untuk hasilnya. Kita juga nanti akan ganti untuk passing 1, passing 2, passing 3. Nanti juga akan kami videokan. Kok passing 3, passing 2, passing 1 dan 2 ya. Nanti kita akan videokan teman-teman, supaya teman-teman juga bisa membuat antena G7 sendiri. Nah untuk bracket ini bracket G7 juga. Tapi kalau saya bracket bintang seperti ini mah lebih suka yang 3 itu loh, punyanya Ringo. Kalau menurut saya itu lebih jago dalam memancarnya ya. Kalau saya kan di sini receive itu tidak menjadi masalah teman-teman. Kebetulan untuk antena yang menggunakan perak, dari pengalaman saya receive-nya jago. Tapi kalau untuk pancaran kita masih mencari bagaimana caranya bisa maksimal. Bukan tidak maksimal ya, tapi kita belum puas untuk hasil pancaran melalui perak. Tetapi kalau menggunakan receive-nya dari antena Hustler, antena telek, bahkan antena apapun itu, jika digunakan antena kabel tembaga perak, itu hasilnya akan lebih bagus untuk receive-nya. Makanya waktu itu saya ada video pendek tentang peletakan antena pancar pengulang ya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Itu antena yang paling tinggi yaitu antena receive, itu saya ganti menggunakan perak dan hasilnya cukup lumayan untuk pancar pengulang. Sangat ringan sekali dibuka dari Perembun. Di tempat saya itu Perembun itu ya lumayan jauh ya. Tempat saya di seputaran Jogja, di Purworejo.
Mungkin teman-teman ada orang Purworejo di sini menyaksikan pembuatan atau kita merevisi ya. Ini yang saya revisi adalah buatan saya sendiri ya teman-teman, jadi tidak majalah, tidak menyalahi kodrat atau menyalahi pembuat lain. Dan saya juga merevisi beberapa G7 pembuatan teman ya, tapi nggak saya videokan karena nanti saya takutnya menjatuhkan atau menjadi pokoknya kurang enak lah itu teman-teman. Jadi saya merevisi punya saya sendiri aja ya, kita revisi sebelum nanti kita berikan lagi ke teman yang membutuhkan antena G7 ini gitu. Ini juga sebetulnya tembaga sudah gede ya, ini ukuran 2 mili, ini 2 mili. Tapi kok bisa jamur seperti ini, berarti kan air masuk ya. Kita harus memikirkan lagi bagaimana caranya supaya air tidak masuk ya teman-teman ya. Nanti kita akan cari solusinya. Nah ini kita lepas dulu ya. Kita akan gantikan menggunakan antena tembaga lapis perak ini, ukurannya 2,5 gitu. Nah panjangnya berapa? Panjangnya adalah 1/4 teman-teman, 1/4 lambdanya dari frekuensi yang kita inginkan. Jadi kenapa Hustler itu ranknya itu pendek, karena ya setiap dalam bagian dari antena itu memiliki memiliki ukuran yang sebetulnya itu bisa dikatakan paten. Kenapa kok begitu? Ya, contoh lilitan bawah saja menggunakan 1/4 frekuensinya. Kalau kita misalnya merubah yang atas dan tidak sinkron dengan frekuensi yang kita set di bawah, artinya kan antena tidak bisa maksimal, kan begitu teman-teman. Kita akan ukur ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri 50 cm ya, 1/4-nya dari frekuensi 140 sampai 143 gitu, bahkan sampai 144 ya, masih 50 ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, di caranya sudah ada. 300 dibagi frekuensi dikali 5/8 ya, dikali 1/4 dikali lagi velocity bahannya 0,95, nanti ketemu ya hasilnya ya. Saya menggunakan ukuran 50 cm. Nih, silakan nanti teman-teman yang ingin bereksperimen membuat anten bisa dicontoh. Oke? Ya, prosesnya seperti ini. Kadang saya skip itu karena ada alat yang saya perlu ambil ya. Nanti tidak terlalu panjang untuk video. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita agak naikkan sedikit nih. Ini kita lihat berapa kali? 4 kali ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih, tembaganya itu kok aku sekali teman-teman, tembaga lapis perak tuh ya, terbalik nih. Ini bekas solderan nih, artinya di bawah sini ya, nggak bisa ya sudah. Udah berapa kali tuh? 1, 2, 3, 2 kali baru ya. Ini yang terakhir. Tidak cukup ya, tidak cukup nih, terlalu panjang juga sih. Tidak cukup, berarti tadi kita nggak pakai 50 ya. Pakai berapa tadi ya teman-teman ya? Entahlah, sebentar kita kali dulu nih. Kita pakai yang 50 cm. Selama ini kita pakai ukuran berapa?
tidak cukup, kita tekuk seperti ini ya. Nanti kita akan lubangi lagi tadi, tapi jangan sampai mancing ya, ini sudah ukuran paten. Sedia alat ini teman-teman ya, suka eksperimen harus punya alat ini, recommended sekali. Saya agak di endorse sama tukang bor ya, tapi salah satu penjual bor, tapi ya ini bagus untuk saya sangat membantu. Sebentar ya, kita pastikan bahwasanya untuk lubang ini benar-benar ada per. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada ya kita buat lagi di sini ya, kita buat lagi, kira-kira ada apa aluminiumnya. Nah ini ada nih, keras soalnya. Nah nanti cara ngetesnya ada caranya. Oke, nanti kita bagikan cara ngetesnya, apakah sudah connect atau belum. Ini kita kasih ring ya, berhubung ini kan sebentar ya, kita kasih ring sini supaya connect. Bagus sekali ya untuk tembaga ini ya, tapi justru bagus kalau untuk lungkup yang bawah itu Hasler Jowo, bolehlah seperti itu ya, Hasler Jowo. Aduh, terburu-buru, terbirit-birit. Nah, seperti ini teman-teman, kemudian nanti kita sambungkan seperti ini ya. Jadi untuk balonnya atas ya. Nah kita cek dulu ini apakah connect ya. Kita cek pakai multitester dengan karburatornya di ini ya, X1 atau apa ya, kita di ohm ya kalau nggak salah sih. Saya bukan lulusan elektro jadi nggak tahu ya. Ini kalau masih normal dia masih bisa bunyi titit ini loh, ininya musisitasnya karena turahan bahasa Jawanya teman-teman. Bodol. Lihat nggak kelihatan ya, di nah, lihat diminnya konektor sama ini, sama yang atas itu connect. Kalau sama yang plusnya, jalur plusnya kan ini kan belum disambungkan ya, jadi nggak bisa. Yang bisa yang ini konektornya. Kalau nyambung berarti ini sudah connect sama yang bawah teman-teman. Oke, kencangkan lagi nih. Oke, sudah jadi, kita singkirkan. Ini kita memikirkan cara pembuatan untuk passingnya ya. Saya akan tunjukkan teman-teman supaya teman-teman tidak kelamaan ya. Ini
adalah ketujuh saya juga masih membuat satu lagi ya. Nanti kita akan videokan untuk passingnya ya. Kalau pembuatannya sampai full jadi kayaknya lama ya, itu lama sekali teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak menunggu lama, saya tunjukkan ini untuk apa namanya, untuk yang dalaman ya, passing dalamnya. Ini panjangnya 50 cm untuk panjang lilitan ya. Untuk panjang elemennya ini pakai ukuran 1 lambdanya. Frekuensi, nah ini yang saya buat ini, contoh ini di frekuensi 140 sampai 143, dimana hasil penjumlahan antara 300 dibagi 142 dikali 1 lambda itu hasilnya sekitar 200 cm. Berarti ini 2 meter nih. Ini saya eksperimen mencoba 1 lambdanya karena di online itu banyakkan 1 lambda ya, dan hasilnya saya lihat dan saya amati kurang memuaskan ya. Ternyata lebih bagus yang biasa saya coba di antara 150 sampai dengan 180 yang biasa saya gunakan untuk pembuatan G7 atau G6. Nah, untuk diameter ya teman-teman, untuk diameter saya menggunakan ukuran ini nih ya, 3/8. Ini kalau teman-teman tanya di toko ukuran berapa 3/8 ya, ini toko bisa memberikan ya sekitar 9 mili ya. Ini ya, saya menggunakan ukuran ini 9 mili ya, 9 mili dengan lilitan 47 lilitan ya. Teman-teman bisa ikuti itu dengan panjang passing ya, seperti itu. Panjang passingnya itu, panjang pipa PVC itu 50 cm, tapi kalau saya kasih 20 cm untuk apa namanya, itu pegangan ya teman-teman ya. Nah, ini juga sekaligus sharing-sharing ya. Teman-teman yang lebih paham silakan komentar di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar seperti saya. Saya belum bisa, mungkin belum bisa maksimal, atau mungkin teori saya salah atau bagaimana. Ya, dalam kasus ini Hustler itu antena yang harusnya untuk passingnya bolak-balik ya teman-teman ya. Tapi dalam praktek saya sudah beberapa kali ternyata tidak betul ya. Jadi teman-teman ada yang bilang Hustler atau Harjo atau G7 atau bahasanya apalah itu untuk lilitan. Nah, untuk lilitan ini yang bawah itu ke kanan, yang atas itu ke kiri, artinya bolak-balik. Apa betul? Silakan nanti teman-teman bisa debatkan ya, bisa sharingkan di kolom komentar. Silakan berpendapat apakah betul dibolak-balik. Kalau menurut saya yang saya alami, kalau saya balik yang atas itu otomatis pancaran dia dipaksa ditekan ke bawah teman-teman. Kalau di lapangan seperti itu ya. Kalau teori mungkin nggak tahu juga ya. Yang saya rasakan seperti itu ketika saya kasih passing atas dengan lilitan terbalik, pancaran itu menjadi terhambat, sehingga untuk pancaran justru akan semakin jelek ya, pendek.
dimanapun saya memasang antena itu, di tempat paling bagus pun tetap sama. Artinya untuk teori bolak-balik tidak berlaku pada G7 menurut saya ya teman-teman ya. Teman-teman memiliki argumen atau mungkin pengalaman tersendiri bisa membuat bolak-balik tapi lebih bagus daripada yang searah, ya monggo. Di sini saya sendiri berbagi pengalaman saya sendiri ya, mencoba membuat, walaupun saya belum berpengalaman dalam hal antena ini, tapi saya ingin berbagi sama saudara-saudara saya yang menonton YouTube saya. Ternyata kurang bagus jika membuat antena bolak-balik. Artinya bolak-balik, teman-teman paham ya? Passing bawah, misalnya seperti ini nih ya, ini kan ke kanan, nah yang atas ke kanan, yang paling atas sendiri itu ke kiri. Itu menurut saya kurang bagus, atau dibalik malah justru nggak mancar sekalian. Apa saya yang kurang memperhatikan ya. Tapi saya berusaha mencoba itu ya. Tapi pertama saya memang membuat searah, teman-teman, membuat searah, dan itu hasilnya sudah lumayan bagus. Jangkauan sekitar 200 kilo ya, mampu 200 kilo teman-teman, dengan running 30 watt dengan ketinggian sekitar 8 meter. Sedangkan saya coba bolak-balik itu di beberapa lokasi juga tidak bisa, bahkan kemarin sangat mengecewakan ya. Saya pasang di salah satu rekan saya itu ternyata malah sama jelek ya, padahal itu saran dari teman-teman loh. Bolak-balik itu saran dari teman YouTube juga, ternyata kurang bagus, jadi nggak enak sama temennya. Saya kembalikan ke teori pertama ya yang saya alami. Itu ya teman-teman, ini hanya sekedar sharing-sharing saja. Mohon maaf terlalu panjang video, tidak berguna. Yang penting untuk pembuatan bawah seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mudah-mudahan saya tidak digolongkan orang yang pelit ilmu ya. Kemudian untuk dalaman passing, saya katakan searah ini ya, nanti tolong buat searah aja teman-teman ya, dan nanti kalian bisa laporkan minimal untuk tembaga bawah itu minimal 1,75. Syukur-syukur teman-teman bisa cari yang 2 mili. Jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu kecil. Oke, terima kasih teman-teman. Jika video ini membantu silahkan tekan like. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jika teman-teman tidak suka video ini terlalu panjang atau pembahasan yang membosankan, silahkan tekan dislike. Jadi kita seimbang ya. Terima kasih teman-teman. Banyak kesalahan, mohon maaf. Bye bye.